Itu sebenarnya dasarnya seperti apa sih Kim sampai akhirnya dirimu lagi-lagi membongkar pelan-pelan? Karena untuk membungkam dalang di balik semua ini. Kalau saya tidak begitu, lihat nggak diem kan? Akhirnya saya bongkar semuanya, diam mereka semua. Itu tujuannya. Kasihan yang udah meninggal, jangan diomongin mulu yang udah meninggal. Kasihan. Ya, kalau saya tidak melakukan ini, mereka tidak akan diam. Saya lakukan ini, mereka diam. Itu bagus. Kim sendiri punya bukti-bukti apa gitu sampai Kim berani gitu maksudnya mengungkapkan itu semua? Dengan bukti ada berupa chat, ada berupa foto, video, semua saya ada, udah saya kumpulin semua, saya kasih ke kuasa hukum saya, Bang Kentaro, itu udah diurus semua sama dia, udah tinggal saya yang speak up-nya, dan apa yang boleh dikeluarkan dan apa yang tidak boleh dikeluarkan itu saya saring atas dasar arahan dari pengacara saya karena saya nggak ngerti hukum. Gitu. Apa aja yang Kim akan keluarkan sesuai dengan dasar hukumnya? Kalau sesuai dengan arahan hukumnya dari Bang Kentaro-nya sendiri ngarahin saya untuk kayak ada beberapa bukti yang memang itu takutnya nanti jadi terjerat UU ITE. Video yang tidak pantas untuk ditayangkan itu tidak akan saya tayangkan. Tapi kalau kayak cuman chatting, cuman bukti transfer itu akan saya tayangkan gitu. Bukti video yang tidak layak. Video yang tidak layak itu bukan tentang almarhumah ya, tapi tentang si pocong lontong dalang di balik semuanya. Seperti itu. Oke. Kim. Ya. Kamu ngadepnya lurus nah. Oh, seperti ini. Baiklah. Nanti aku berangkat sana gitu. Oke. Kim, mungkin terlepas dari apa ya, Oh, iya, soal kemarin sempat posting itu. Nanti sempat menjawabnya ada ke ini depan. nggak, Kim? Sempat ada mungkin orang yang teror lu atau mungkin Setelah kamu mengeluarkan itu gitu. Gue diancam mau dicelakain di jalan. Gue diancam mau disamperin rumah gue. Gue diancam mau jatohin, mau di apa, ya udah nggak masalah, tapi nggak masalah. Balik lagi, kita Indonesia adalah negara yang memiliki hukum yang berlaku. Jadi ya saya konsultasi lagi dengan kuasa hukum saya, apa saya harus gimana, saya harus seperti apa menghadapi ancaman yang datang, baik itu melalui email ataupun melalui Instagram saya. Ya sudah, saya terapkan itu. artinya nggak gentar ya? Nggak gentar sama sekali, orang kita punya bukti, kita benar, ngapain mesti gentar? Maju tak gentar. Kim, tapi kan pada dasarnya Kim tidak mengenal sosok si siapa? Pocong lontong tidak itu. pernah kenal secara pribadi dan tidak mau kenal. Tapi Kim mendapatkan video-video itu dari mana? Mami Ajeng ya, Mbak Ajeng. Kalau dia sih manggilnya Mbak Ajeng, dari Mami Ajeng. Mami Ajeng itu sahabat lamanya dia, kayak Mbak Meta kan sahabatnya juga nih. Mbak Meta speak up punya bukti, Mami Ajeng pun sama punya bukti. Tapi Mami Ajeng kan tidak berkesinambungan di case ini, tidak ada aksesnya. Akhirnya Mami Ajeng kenal baik dengan saya, Mami Ajeng ngomong ke saya. Sebenarnya Mami Ajeng tuh ngomong bukan untuk komporin, gue punya, enggak. Mami Ajeng tuh kayak cuman Beb, lu tahu nggak sih itu kan gini cerita dia ngasih bukti, gue speak up gitu. Seperti Ada itu. Disiapin kalau boleh tahu buktinya apa aja sih? Ya itu tadi ada video, ada foto, ada voice note juga, ada bukti book out alias di BO. Banyak lah pokoknya buktinya. Kurang lebih sama seperti apa yang sudah Mbak Meta keluarkan. Gitu. Mungkin terlepas dari keberanian lu Kim, untuk apa namanya, untuk mengupload ya untuk speak up. Itu sebenarnya dari sendiri atau emang ada orang yang dibalik lu untuk ayo untuk Enggak. gitu? Itu udah murni gue lakuin itu sendiri karena tujuannya apa? Untuk ngebungkam. Jangan sampai orang udah meninggal masih diomongin lagi, kasihan. Itu aja. Mending kalau yang diomonginnya bener, yang diomongin gak ada yang bener semua. Difitnah, hamil duluan, difitnah A B C D. Ya gue tahu yang apa yang terjadi sebenarnya, gue tahu ya gue ngebela lah. Biar gimana kan Vanessa juga sahabat gue. Cuman kita grill ya di jalur belakang, nggak perlu ada di expose. Gue kenal artis lain juga nggak. Sekali-kalinya gue kenal artis terekspos tuh cuma Dewi Sanca. Udah. Kalau Dewi Sanca hamil duluan bener. Kim, tapi kenapa akhirnya baru muncul kamunya gitu loh? Saya tunggu tanggal mainnya. Satu, saya menghormati itu belum 40 hari waktu itu lagi rame. Itu saya udah pusing nih. Posisi saya lagi di Singapura di mana ya kemarin tuh. Itu udah pusing posisi. Aduh, ini belum 40 hari udah rame A B C D. Makin kesini saya kira akan makin diam. Mbak Meta keluar ngasih bukti, saya kira diam, malah makin gila. Udahlah muncul. Saya langsung telepon pengacara, ini gimana, harus ambil langkah apa? Saya juga nggak mau salah langkah, saya nggak mau saya ngebela orang, nantinya saya juga yang hancur. Akhirnya ya udah. Sebutan lontong pocong itu dari mana? Masyarakat itu dari saya sendiri. Itu dari saya sendiri yang membuat pocong dan lontong. Puspitong, pocong, lontong, metong anak. Itu dari saya sendiri. Dan kalian tidak perlu tanya itu siapa, masyarakat tahu itu siapa. Seperti itu. Justru ini bukan nama yang tadi iya. akhirnya yang tadi lu bilang speak up tuh untuk menutup
membungkam semua, akhirnya malah lu sendiri yang membuat itu. Dengan cara ini gaduh. saya menutup. Kalau saya tidak begini, lihat mereka masih ribut-ribut ahli waris lah, ribut-ribut mau makam mau dipindahin. Dengan cara saya seperti ini, mereka tidak ada ribut-ribut dan saya juga udah. Tapi Kim sempat dibilang Kim pansos. Mau pansos dari mana? Makanya semalam saya live di TikTok, saya buka m-banking saya secara live di TikTok. Kalian lihat uang saya berapa? Endorse saya tidak pernah, endorse saya ambil tapi saya tidak pernah minta bayaran. Boleh dilihat, semua UMKM saya naikin gratis. Podcast aja mana ada saya warawiri di podcast. Baru ini saya iyain karena menurut saya, oke, gue butuh klarifikasi. Ada saya ribut-ribut budget di Langit Entertainment, boleh ditanyakan. Kim, yang kemarin lu bongkar tentang 80 juta tuh gimana? Itu sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kasus 80 juta, dalangnya siapa, untuk menjebaknya siapa, dalangnya ada. Udah itu aja. Dalangnya siapa? Dalangnya ya pokoknya pocong lontong lah, udah ada kendali dari pocong lontong, namanya makhluk gaib ya, Bo. Iya, benar. Jadi ada aja kan gerak gerik ada aja. Seperti itu. Aduh, Ratu kekayaan intelektual emosi. Enggak lu enggak takut dibilang hanya mengada-ngada. Kim. Ya orang punya bukti, mau ngada-ngada dari mana? Oke, kalau chatting gue dibilang bohong, kemarin gue keluarin screen recordnya. Terus kalau ini dibilang mau ngada-ngada, ada video, Coba lu lagi keluarin sekira lagi. papau, Oh, mau ngapain? iya, Saya juga berarti. tidak mungkin mengeluarkan itu di Iya, publik, benar. tapi sudah saya spill sedikit dan orang tahu saya juga tidak bodoh, saya tidak mau kena UU ITE. Iya, benar. Negara kita punya itu. Dan itu udah berapa lama sih Kim yang Kim tahu? Yang aku tahu sih dia udah lama kayak gitu, karena aku tahu dari Mbak Ajeng, dari Mami Ajeng. Aku tahu udah lama dan ternyata Mbak Meta juga tahu udah lama kok. Tapi diam kan, sekarang akhirnya udah selesai, case close, nggak apa-apa. Sekarang kalau masalahnya rame, masalah pocong lontong nggak masalah. Yang penting jangan orang meninggal udah anteng, lu ramein. Beritanya sekarang jadi beralih kan. Udah, itu tujuan gue. Jangan lu orang meninggal, ayo terus dibahas. Biarin anak gue tenang sama suaminya, udah dia udah tenang, nggak usah dibahas-bahas. Sekarang makanya gue keluarin itu supaya lu pada rame. Nggak rame ke situ, ramenya nih ke udah lu pocong lontong mau serang deh tuh netizen. Kim, tapi nanti Kim takutnya nanti pihak sana akan melaporkan. Silakan, saya Kim punya sudah bukti, siap, saya Om. punya kuasa hukum, saya punya bukti, silakan. Ya, Mbak Meta juga kemarin keluarganya diancam gila-gilaan, dikorek-korek gila-gilaan. Mbak Meta curhat sama saya sampai nangis. Mbak Meta saya sampai bilang sama Mbak Meta, boleh dicek Mbak Meta. Mbak Meta kamu nggak usah takut. Pengacara saya siap lindungin kamu, ya. Saya udah kasih nomornya Mbak Meta, kita udah kenalin, udah aman. Kita Diancam nggak salah. seperti apa, Kim? Diancam dikorek-korek. Kenapa sih itu Meta sih begitu? Ada apa sebenarnya segala macam, semua diceritakan pada saat Mbak Metanya tidak di Jakarta, posisinya lagi di luar kota. Akhirnya ya udah saya bilang, Mbak Meta lu bener, lu nggak perlu takut. Kita buka Tapi suara. bener nggak sih Mbak Meta itu pernah tinggal sama dia? Itu Coba. image itu baru dibuat kemarin. Ya, jadi pada saat Mbak Meta tidak ada di Jakarta, dia ini mengundang orang tuanya Mbak Meta untuk datang ke apartemennya. Ya, itu juga semalam saya sama Mbak Meta udah live bareng, sengaja kita omongin biar Mbak Meta sendiri yang ngomong. Akhirnya diundang, di situlah ya entah di foto diem-diem entah gimana, terbesit lah tinggal Mbak Meta itu di rumah sendiri. Nggak numpang kayak gitu. Gitu Jadi loh. itu tidak benar ya? Tidak benar. Tidak benar. Ah, walk out biar rame. Enggak lah, canda. Emosi. Secara pribadi ada upaya lu juga nggak nih? Biar jangan tegang. Iya. Dilanjutkan Nanti kalau ke jalur hukum gitu, lu akan melaporkan gitu. Ya, Sebagai saya- sahabat dan sebagai seperti Yes. yang kamu tadi bilang, Karena itu udah ada cukup bukti. almarhum lu, sudah ya dianggap kan? sebagai anakmu gitu Nah, kan? makanya itulah kenapa gue berani speak up. Satu, gue punya bukti. Kedua, gue juga sebelum speak up, bukti yang pertama, yang video pertama gue viral, itu gue udah konsultasi dulu sama kuasa hukum gue, sama Bang Kentaro. Gue konsultasi, Bang Taro nih gimana? Ini gue harus gimana? Bang Taro baca sendiri, aduh parah ya, acara aja kaget loh, parah ya bisa begini. Ya udah, maju, oke maju. Gue terus lu bilang gue pansos cari uang dari sini, gue makanya nekenin berkali-kali, nggak usah kalian follow saya, gue nggak cari follower, unfollow silakan. Gue juga nggak cari endorse dari sini, bayar Bang Taro aja udah mau 50 juta, diskon ke Bang. Curcol Udah mau ya. 50 juta, gue Bang Taro sendiri buat ngawal kasus ini, gimana ceritanya? Semalam sampai gue live banking gue kan jadi jatuhnya nih ratu kekayaan intelektual sombong Iya, jatuhnya. benar. Tapi nggak apa-apa lah, bener ya. Iya benar. Emosi banget. Berarti Kim siap nih kalau misalnya nanti suatu saat dilaporin gitu loh. Ya kalau memang misalnya ada laporan, ada panggilan, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat akan hukum yang berlaku, ya saya akan penuhi panggilan itu bersama dengan kuasa hukum saya. Nah, harapan dari lu sendiri nih, yang pengen inginkan dari lu sendiri apa sih sebenarnya Sebenarnya, dengan dengan adanya mungkin speak up seperti lu, ataukah pengennya nantinya apa ya namanya sih? kebongkar semua nih dari isinya semua
Jadi harapan dan tujuan utama Iya. saya speak up itu adalah balik lagi untuk orang udah meninggal, udah tenang nih laki bini udah tenang. Udah jangan diomongin lagi, jangan segala dibilang bunting duluan, jangan segala dibilang udah pokoknya biar itu tenang. Gimana nih caranya? Gua kasih bukti transfer, gua kasih mutasi rekening, gua kasih apa, tapi tidak bisa membungkam dia. Berita itu terus saya digoreng, ayo lagi digoreng terus. Netizennya juga demen sih nyari-nyari gosip, saya gosip deh mulut nyai. Akhirnya gua bungkam dengan cara apa? Dengan cara lain. Kalau dengan cara A, strategi A, aduh mencret maaf. Dengan strategi A itu tidak bisa membungkam pihak sana, gua akan cari strategi B. Kalau tidak bisa lagi cari strategi Apa C. strategi B-nya apa? Ya kalian semua sudah tahu, gua ngasih bukti mutasi aja dia masih bisa bilang bohong, nggak pernah terima transferan. Ya gua carilah apa nih biar ngebungkam dan biar jangan di berita gue tiap hari di FYP gue tiap hari Vanessa Angel bilang hamil. Aduh itu lagi kesian orang udah meninggal. Akhirnya gua keluarkan bukti pocong lontong. Woi. Emosi kamu. Jadi lu ada di posisi yang mana? Sebenarnya kamu di posisi yang mana, Kim? Gue sebenarnya gini loh, gue tuh ada di tengah, netral ya, seperti hidup gue yang di tengah-tengah, netral. Gue orang salah gue salahin, orang bener nggak mungkin gue salahin. Orang salah nggak bakal gue bela. Orang usah salah, gue yang ada ngebela public enemy, yang ada gue dihujat. Ini kan orang bener.